Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Pujiati dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIPA ingin mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Perasan Bawang Putih atau Allium sativum L pada bakteri penyebab jerawat Staphylococcus aureus. Yang pertama ada bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, jerawat adalah suatu kondisi kulit yang tidak normal di mana terjadi infeksi dan radang pada kelenjar minyak pada kulit manusia. Peradangan dapat dipicu oleh bakteri seperti Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus. Salah satu tanaman obat yang biasa digunakan adalah bawang putih atau Allium sativum L. Zat kimia yang terdapat dalam bawang putih salah satunya adalah allicin. Zat kimia ini memiliki potensi sebagai antibakteri dan telah dibuktikan pada penelitian yang dilakukan tim peneliti dari The University of Edinburgh tahun 1994. Rumusan masalah, bagaimana efektivitas perasan bawang putih Allium sativum L terhadap Staphylococcus aureus. Tujuan penelitiannya, mengetahui apakah perasan bawang putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, serta pada konsentrasi berapakah yang lebih efisien menghambat pertumbuhan bakteri. Manfaat penelitian, bagi peneliti sendiri, meningkatkan pengetahuan tentang daya hambat perasan bawang putih terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan sebagai sarana untuk menerapkan keilmuan mikrobiologi klinik dalam penelitian serta melatih kemampuan laboratorium riset. Bagi instansi, dapat digunakan sebagai referensi bacaan di perpustakaan Stikes IKIPA, dan bagi masyarakat dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang manfaat bawang putih Allium sativum L sebagai antibakteri pada bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan jerawat. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Bawang putih, definisinya, bawang putih termasuk ke dalam marga Allium dan suku Amaryllidaceae. Nama ilmiahnya botani bawang putih adalah Allium sativum L, sedangkan nama sinonimnya adalah Proteum sativum Rex. Deskripsinya, bawang putih merupakan herba semusim dengan tinggi 30-60 cm, berbau khas bila diremas, batang semu warna hijau, tegak dan bulat. Memiliki daun tunggal, titik daun berada di pangkal batang. Bunga majemuk warna putih, memiliki umbi tebal dan berdaging membentuk umbi lapis. Kandungan kimia simplicia umbi lapis bawang putih meliputi senyawa-senyawa tiosulfonat seperti aliin, alisin, skotinin, hyaluronic sulfonat, dan mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,50% bobot per volume. Khasiatnya untuk menurunkan kolesterol darah, sebagai antiseptik atau antibakteri, dan sebagai trombolitik atau penghancur gumpalan darah. Jerawat adalah peradangan yang disertai dengan penyumbatan saluran kelenjar minyak kulit dan rambut, atau saluran polisebasea. Beberapa kondisi penyebab jerawat antara lain produksi sebum berlebih, sumbatan pada folikel rambut, bakteri penyebab jerawat yang menyumbat folikel rambut, serta menyebabkan peradangan, faktor genetik dan keturunan, faktor hormon, faktor penggunaan kosmetik yang tidak selalu dapat ditoleransi oleh kulit setiap orang, dan faktor stres. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram-positif yang berbentuk bulat dengan diameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer. Infeksi oleh kuman ini yang terutama menimbulkan penyakit pada manusia
Setiap jaringan atau alat tubuh dapat diinfeksi olehnya dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas, yaitu peradangan, nekrosis, dan pembentukan asbes. Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Landasan teori. Jerawat merupakan penyakit kulit yang umum terjadi pada remaja berusia 16-19 tahun, bahkan dapat berlanjut hingga usia 30 tahun. Peradangan dapat dipicu oleh bakteri seperti Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus. Dari survei di kawasan Asia Tenggara terdapat 40-80% kasus jerawat, di mana prevalensi jerawat di Indonesia cukup tinggi, yaitu berkisar antara 85-100% orang. Studi retrospektif di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, pasien acne vulgaris selama periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 berjumlah 182 orang dengan proporsi kejadian sebesar 1,10%. Mayoritas adalah perempuan berusia 16-20 tahun. Menurut Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, FKUI RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, pada waktu remaja, jerawat adalah salah satu problem. Prevalensi jerawat pada perempuan dewasa sekitar 12% dan pada laki-laki dewasa 3%. Prevalensi akan bertambah besar jika tidak ada upaya pengobatan dan pencegahan. Bab ketiga, ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen kuantitatif. Metode ini dipilih karena pelaksanaannya melalui penelitian eksperimental yang dilakukan di laboratorium serta analisis kuantitatif bekerja dengan pengolahan statistik. Rangka konsep, uji aktivitas antibakteri perasan bawang putih pada bakteri penyebab jerawat Staphylococcus aureus. Definisi operasional. Untuk variabel zona hambat Staphylococcus aureus, definisinya daerah tidak ditemukannya pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan cara pengukuran jangka sorong atau mistar. Hasil yang diukur diameter zona hambat dengan menggunakan skala numerik. Untuk variabel konsentrasi perasan bawang putih, definisi perasan bawang putih yang dilarutkan dengan aqueous dengan berbagai konsentrasi. Cara pengukuran mikropipet, hasilnya jumlah perasan sesuai dengan berbagai konsentrasi, skala kategorik. Untuk larutan kontrol negatif, larutan kontrol yang berisi aqueous steril, pengukuran mikropipet, hasilnya cakram uji berisi aqueous dengan skala kategorik. Untuk kontrol positif, definisi larutan kontrol yang berisi alkohol 70%, cara pengukuran mikropipet, hasil cakram uji berisi alkohol 70% dengan skala kategorik. Jenis penelitiannya yang digunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan post-test control group design, yaitu dilakukan pengukuran variabel yang diteliti setelah diberi perlakuan kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Akademi Farmasi IPA pada bulan April sampai Juni 2021. Alat yang digunakan tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, oven, kompor listrik, spatula, Erlenmeyer, corong, batang pengaduk, gelas ukur, jangka sorong, timbangan analitik, aluminium foil, autoklav, laminari airflow, spektrofotometri, pose, kapas stereo, pinset, sendok tanduk, lampu spiritus, tweezer, sarung tangan, dan masker. Untuk bahan yang digunakan ada aqueous, alkohol 70%, paper dish, media Na, biakan murni Staphylococcus aureus, dan perasan bawang putih.
Langkah kerja. Yang pertama ada persiapan alat. Persiapan alat itu mulai dari gelas dicuci dengan deterjen dan dibilas dengan air bersih. Kemudian alat seperti gelas ukur, pipet disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk alat seperti Erlenmeyer, cawan Petri disterilkan dengan oven 170 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk batang pengaduk, pinset dan ose disterilkan dengan diflambir selama 20 detik. Yang kedua ada pengambilan dan pengolahan bawang putih. Bawang putih pertama-tama dicuci bersih, kemudian dipotong, lalu di juicer, kemudian sarinya dipindahkan ke wadah yang telah disterilkan. Untuk konsentrasi yang digunakan pada perasan bawang putih diambil dengan konsentrasi 25% volume per volume, ada konsentrasi 50% volume per volume, dan konsentrasi 100% volume per volume. Untuk pembuatan media nutrien agar itu ada 2 langkah. Yang pertama itu sebagai media permajaan kultur murni. Kemudian yang kedua, pembuatan nutrien agar yang digunakan sebagai medium uji. Yang keempat, ada penyiapan bakteri atau peremajaan kultur murni Staphylococcus aureus. Caranya, kultur murni diinokulasikan pada medium nutrien agar, digoreskan dengan ose pada media dengan cara zigzag. Dilakukan secara aseptis dan diinokulasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam sehingga diperoleh biakan murni Staphylococcus aureus. Kemudian ambil 1 oz biakan murni yang diperoleh, lalu disuspensikan dengan aqueous steril dan diukur 25% T dengan spektrofotometer. Yang kelima ada pengujian daya hambat perasan bawang putih terhadap Staphylococcus aureus. Yang keenam ada pengamatan dan pengukuran diameter hambat. Dan yang ketujuh ada pengolahan data. Data yang diperoleh dari pengukuran zona hambat tersebut dianalisis secara statistik. Populasi. Jumlah populasi dari subjek Staphylococcus aureus adalah total luas bakteri Staphylococcus aureus pada biakan aqueous sebanyak 9 mili. Kemudian ada sampel bakteri Staphylococcus yang akan digunakan adalah sebanyak 100 mikromili biakan bakteri per tiap cawan Petri yang akan diamati. Untuk instrumen penelitian, pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah jangka sorong, di mana instrumen ini digunakan untuk mengukur diameter zona hambat pada uji aktivitas bakteri. Untuk rancangan analisis datanya, setelah dilakukan pengamatan diameter zona hambat, data dianalisis dengan uji statistik dengan metode ANOVA atau Analysis of Variance menggunakan software SPSS. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.